Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project Smart Garden versi 1 ya. Di mana Smart Garden ini, project ini nanti kita peruntukkan untuk penyiram tanaman otomatis gitu ya. Jadi di mana nanti kita juga bisa monitoring ya lewat Blink ya untuk suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah. Kemudian mengontrol relay secara manual melalui Blink ya, kemudian bisa juga set untuk kekeringan tanahnya mau berapa persen gitu ya, baru dia menyala dari Blink juga gitu ya. Semua itu nanti ada di project ini ya. Nah mungkin kedepannya kita bisa kembangkan lagi project ini menjadi project yang lebih bagus lagi ya, misal kita buat dashboard sendiri dengan web ataupun lainnya gitu ya. Tapi untuk kali ini kita hanya menggunakan Blink saja gitu ya sebagai monitoring. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke project. Nah, oke, pertama-tama di sini kalian harus persiapkan alat-alat dan bahannya gitu ya. Yang pertama di sini untuk controllernya sendiri saya menggunakan Node MCU ya, versi Amica ya. Nah, seperti ini. Ini udah saya rangkai ya di breadboard dan juga di casing 3D ya. Nah, kemudian di sini ada LCD 16x2 untuk menampilkan informasinya nanti gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sensor DHT22 ya. Sini kalian juga bisa pakai sensor DHT11 sih. Nah, oke. Kemudian di sini ada mode relay 1 channel ya. Sini saya menggunakan active low ya. Kalau kalian menggunakan active high, nanti tinggal kalian ubah aja di programnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ya, di sini saya nggak pakai media tanah ya, media ini karena saya hanya akan mempraktekannya aja. Jadi kan nggak mungkin saya taruh tanah di sini nanti akan kotor ya. Ini saya meja saya ya. Dan juga nggak bisa secara luas ya prakteknya. Kalau begini kan bisa diangkat, bisa dituang kembali airnya ke sini ya, ke pompanya. Jadi di sini ada pompa ya, di sini ada sensor. Nah, seperti ini. Sensor untuk ini ya, capacitive soil ya, atau sensor kelembapan tanah ya. Nah, seperti ini pakai yang capacitive saya. Kalian juga bisa pakai yang ini sih ya. Yang apa tuh? Yang ininya timbul ya untuk ininya. Apa? Tembaganya gitu ya. Tapi kalau yang ini dia tertutup tembaganya ya untuk ininya, supaya nggak korosi mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ya jenis apa aja lah bisa kalian pakai. Dia kan pakai ini ya, pin analog ya. Jadi pembacanya tuh analog ya. Nah, kemudian di sini ada pompa tadi ya. Kemudian ada pipa untuk mengalirkan airnya nanti gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga butuh power supply ya, power supply 5 volt ya. Di sini saya pakai power supply 5 volt untuk menyalakan pompanya. Untuk power supply ini tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kalian pakai pompa yang 12 volt ya pakai tegangan yang 12 volt. Kalau pakai pompa yang 5 volt seperti ini pakai 5 volt. Atau kalau pakai pompa DC misal ya untuk menyiram taman gitu ya kalian, nah itu pakai pompa AC misalnya, itu pakai listrik AC gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pompanya gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian mau pakai power supply untuk ininya ya, rangkaian controllernya, nah itu pakai 5 volt DC gitu ya. Oke. Seperti itu aja. Tapi di sini saya untuk ininya aja, untuk pompanya aja 5 volt ya. Kemudian untuk controllernya saya nyalakan menggunakan USB aja. Nah, seperti itu. Oke. Itu aja bahan-bahan yang diperlukan. Oke, sebelum kita masuk ke programnya, sini kita harus buat untuk Blinknya terlebih dahulu. Kita buat langsung untuk Blinknya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita buat Blinknya terlebih dahulu ya. Di sini saya membuat menggunakan HP aja ya, karena lebih simpel. Nanti kita tinggal ambil tokennya,
ya, template ID sama name itu di komputer nanti di tampilan desktop ya. Kita buat untuk ininya sekalian di HP aja untuk template dan juga untuk device-nya gitu ya. Jadi sekalian di HP. Oke, di sini langsung aja buka Blink IoT ya. Nah, di sini project sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke tanda ini nih, tanda setting ya. Nah, sini. Nah, kita masuk ke developer zone ya namanya. Kemudian kita klik plus. Sama sih caranya ya, seperti video sebelumnya ya, monitoring heart rate ya. Nih kita kasih nama aja, misal apa nih, Smart Garden. Smart Garden. Oke, continue. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana yang mau ini ya. Kalian mau pakai. Baik. Mana ya? Ini aja dah. Oke, kemudian di sini kita buat data streamnya dulu ya sebelum buat untuk device-nya gitu ya. Nah, kalian buat data streamnya dulu. Nah, kemudian di sini pilih virtual VIN. Nah, di sini saya set ya untuk V1 itu untuk suhu ya, kemudian V2 untuk kelembapan udara, V3 untuk kelembapan tanah ya. Kemudian V4 untuk on off secara manual ya. Kemudian V5 untuk set kekeringan tanah gitu ya. Oke, di sini untuk V1 V0 ya maksudnya. V0 ya, kita mulai dari V0 ya. Sorry. Untuk V0 ya kita pilih untuk datanya itu double ya, karena kita pakai float ya. Float untuk datanya. Nah, kemudian di sini untuk maksimalnya saya mau di 100. Oke. Kemudian namanya di sini saya set suhu ya, suhu. Oke. Nah, kemudian units ini biarin aja. Nah, ini decimal formatting. Nah, saya mau 2 angka ya, 2 angka di belakang koma untuk suhu nih. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa lagi nih? Ya oke aja, udah. Oke. Sudah terbentuk ya untuk suhu ya. Nah, kemudian kita buat lagi di sini, kita tambah create ya. Kemudian kita pilih double lagi ya. Ini untuk kelembapan udara ya. Kita set 100 juga. Nah, kemudian ini kita tulis kelembapan udara ya. Nah, oke. Pasti. Oke, kemudian desimalnya ini saya mau 1 aja ya. Nah, kemudian oke aja udah. Nah, kemudian kita create lagi, ini V2 ya. Kita pilih double lagi ya. Untuk kelembapan tanah ini 100 juga ya. Sorry, 100. Nah, kemudian untuk namanya ini saya set kelembapan tanah. Nah, oke. Kemudian untuk decimal formattingnya 1 juga di sini. Nah, kemudian pilih oke. Nah, udah. Nah, kemudian kita buat lagi di sini untuk button ya. Untuk buttonnya ini pilih yang integer aja ya. Dan maksimal datanya 1 ya. Jadi 1 dan 0 aja untuk hidup dan mati. Nah, kemudian udah itu aja sih. Kita klik oke. Nah, kemudian terakhir untuk slider, nanti kita menggunakan slider ya untuk setnya. Nah, di sini kita klik create ya. Nah, dia ada di V4, kemudian pilih yang integer ya, datanya sampai 100. Oke. Nah, kemudian ini set kekeringan. Oke. Kemudian udah oke aja. Nah, udah jadi 4 ini ya, suhu, kelembaban udara, kelembapan tanah,
kemudian ini belum diganti. Integer 3 edit, ini ganti nih jadi button ya, biar kita tahu ya fungsinya. Nah, oke. Nggak diganti pun nggak masalah sih ya, kalau kalian inget-inget aja. Kita refresh. Nah, suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, button, sama set kekeringan. Nah, udah itu aja untuk data yang kita perlukan. Sekarang kita buat untuk device-nya ya. Kita close. Nah, di sini langsung kita bisa buat untuk device-nya nanti untuk monitoringnya ya. Nah, di sini kita klik plus. Nah, pertama itu untuk suhu saya mau nampilin di Gauge aja, tampilan Gauge seperti ini. Oke, saya sesuaikan ya besarnya. Nah, seperti ini mungkin segini. Nah, oke lah. Nah, kemudian kita klik di sini, kita pilih data streamnya untuk suhu ya. Nah, kemudian kita pilih desain ya, ini mau dark atau light terserah ya. Nah, kemudian enter title. Nah, ini saya pilih saya tulis suhu ya. Oke, kemudian saya mau dia tulisannya ini di rata tengah ya. Nah, rata tengah seperti ini ya. Oke, nah font size-nya bisa kalian atur kalau mau. Nah, di sini untuk ini ya yang tengah nih ya. Nah, saya kecil aja dah, nggak apa-apa. Nah, kemudian colornya ya bisa kalian pilih ya, serah kalian ya mau seperti apa untuk colornya. Nah, saya ngatur itu aja. Oke, kita close lagi. Nah, ini udah muncul ya. Kemudian kita copy, bisa nggak nih? Nah, copy. Nah, di sini kita ini sini kita sesuaikan tampilannya. Oke, kemudian kita pilih data stream untuk kelembaban udara ya. Nah, kemudian kita ke desain. Nah, untuk detailnya kita ganti ya. Jadi kelembaban udara. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dia udah di tengah, kita close. Oke, udah nih ya. Nah, kemudian kita copy lagi satu lagi ya. Satu lagi kita taruh di tengah-tengah sini misal. Nah, kayak bagus ya. Dari ke atasan lagi. Nah, oke, kita pilih data streamnya dia kelembapan tanah ya. Oke, kita ke desain, ganti ini jadi kelembapan tanah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian udah kita close lagi. Nah, kemudian kita butuh sebuah button untuk kontrol relaynya nanti ya. Kita klik plus, kemudian kita pilih yang button. Nah, sesuaikan, saya mau di bawah aja sini ya. Nah, saya sesuaikan untuk lebarnya ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, oke, seperti ini aja. Nah, kita klik, kemudian pilih data streamnya, saya pilih yang button. Nah, kemudian ininya setting ke yang switch ya, karena kita mau dia itu on off gitu ya. Kalau push ini kalau kalian tekan itu dia on, kalau kalian lepas dia off gitu ya. Oke, kita pilih switch. Nah, di sini untuk detailnya terserah sih kalian mau bikin atau enggak apa-apa ya. Ini saya nggak usah bikin aja, karena kita tahu button ini tuh untuk relay ya, karena satu button doang. Nah, terakhir kita butuh slider ya untuk mengatur ininya, set kekeringannya ya. Jadi kita bisa set melalui blink ini gitu ya. Nah, di sini di bawah button aja ya. Nah, kemudian sesuaikan untuk lebarnya ya. Oke, seperti ini aja. Kemudian kita klik, kita pilih data streamnya untuk yang set kekeringan. Nah, kemudian ini, nah ini bisa disetting nih, send on release gitu ya. Dia akan mengirim ketika kita lepas untuk slidernya. Jadi kalau kita masih ngatur-ngatur, nah itu dia nggak bakal ngirim gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah lepas, misal kita udah atur terus sesuai, kita lepas baru dia akan mengirim. Tapi kalau ini di offin, nah maka setiap kalian geser dia akan mengirim ya. Nah, ini saya onin aja, jadi saya ketika saya lepas dia baru mengirim gitu ya. Oke, kemudian untuk ini titelnya saya mau kasih ya.
set kekeringan misal. Nah ini di tengah-tengah, kemudian ini value-nya ya saya mau tampilin juga ya. Nah, jadi kita tahu nanti. Nah, ini adanya di kiri nanti. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya bakal seperti ini nanti ya. Nah, ketika sudah jadi ya ini kita bisa kita bisa keluar aja. Keluar. Kemudian nanti di sini kita bikin plus, kemudian pilih dari yang manual from template ya. Nah kemudian pilih yang smart garden. Nah kemudian namanya terserah, kita samain aja. Nah kemudian sudah dapat device ya, kita sudah buat device-nya. Nah seperti itu. Di sini ada suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, on off, kemudian set kekeringan gitu ya. Oh ya, set kekeringan ini harusnya dari 1 ya, enggak dari 0 ya. Device is offline karena kita belum ini. Sebentar saya atur lagi untuk data streamnya yang set kekeringan. Nah kita edit, ini harusnya minimalnya 1 ya. Oke seperti itu aja. Udah kita close lagi. Nah kita refresh. Oke. Nah kita back, kita ke device smart garden. Oke, ini belum ke refresh. Nah udah tuh ya, jadi 0. Jadi 1 ya untuk yang ini. Nah, oke seperti itu ya untuk ininya ya, untuk kita setting di blinknya ya. Oke. Di sini untuk programnya ya. Nah nanti kalian bisa download, linknya ada di tab komunitas langganan YouTube ya. Silakan berlangganan untuk mendownload programnya ya. Ya di sini pertama yang harus diperhatikan teman-teman ya, di sini untuk mengatur template ID, template name, sama autentikasi token dari Blink gitu ya. Oke, di sini pertama kita masuk ke Blink desktop dulu ya untuk mendapatkan itu semua. Oke, ketik aja Blink. Nah seperti ini, Blink Cloud ya. Nah, oke, di sini untuk tampilan Blinknya ya, di sini kita sudah dapat ya untuk tokennya. Di sini kita buka developer zone aja. Nah, kemudian di sini pilih yang smart garden yang kita sudah buat ya. Nah, kemudian di sini kita copy dulu nih yang Blink template ID sama Blink template name ya. Kita klik aja, nanti dia udah otomatis ke copy. Nah, oke, kemudian kita ganti yang ini nih ya. Kita ctrl-v aja. Nah dia udah keganti. Nah kemudian untuk tokennya ini kita dapat dia di sini nih. Ini ada autentikasi token, out token. Nah kita klik copy aja, di sini ada clipboardnya. Nah kemudian kita ganti yang ini ya. Ini ctrl-v. Nah oke, udah keganti itu ya. Oke, seperti itu untuk cara dapetin untuk template ID, template name, sama out token ya dari Blink ini di sini di developer zone. Ya. Nah, oke, kemudian di sini untuk library yang saya gunakan sendiri di sini ada ESP8266 WiFi ya, kemudian Blink Simple ESP8266, kemudian DHT ya. Ini untuk sensor suhunya ya. Di HTU ini untuk sekaligus mengambil data kesatuan gitu ya. Nah kemudian di sini ada wire.h ya, kemudian liquid crystal I2C, kemudian timer ya. Ini timer ini untuk mendapatkan data waktu dari NTP ya. Jadi sebenarnya library dari ESP8266 itu sudah menyediakan untuk pemanggilan waktu dari NTP gitu ya. Saya juga baru tahu ya. Jadi kita bisa langsung ngambil waktu dari library tersebut gitu ya, tanpa perlu menambahkan library NTP lagi gitu ya. Nah kita hanya perlu format time aja. Jadi kita memerlukan library dari time.h. Ini juga bawaan dari
ESP-nya gitu ya. Nah kemudian library EEPROM.h ini untuk menyimpan dari kekeringan tanah yang kalian mau atur gitu ya, seberapa kering dia baru menyiram gitu ya. Nah seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini kalian bisa ubah untuk nama SSID dan juga password yang kalian miliki gitu ya. Seperti itu. Nah di sini SSID saya, kemudian password saya. Nah kalian bisa ganti sesuai dengan WiFi yang kalian punya atau hotspot yang kalian mau hubungkan gitu. Ini kebetulan saya pakai hotspot HP aja. Nah kemudian di sini untuk sensor tanah ya, itu saya di A0 ya, di A0 pada pin A0 not MCU-nya. Nah kemudian sensor DHT itu pada GPIO 14 atau di D5 ya. Kemudian untuk relay-nya itu di GPIO 12 atau pin D6. Nah kemudian di sini kalian bisa atur time zone ya. Sini kebetulan saya tinggal di Jakarta ya, jadi time zone-nya GMT +7 ya, +7 di sini 7. Nah atau kalau kalian tinggal di yang memiliki GMT lain ya, nah itu kalian bisa ubah misal 8, 9 terserah ya. Atau min juga bisa ya, nilai minus ya. Kalau di GMT min 10 ya itu bisa ya, tinggal ganti aja ya. Nah kemudian di sini ada float set minimum kekeringan tanah. Nah kalian juga bisa atur di sini ya untuk set kekeringan tanah. Di sini untuk awal saya set di 70% gitu ya, ini dalam satuan persen ya. Nah kalau kalian ubah ini, kalian juga harus ubah token EEPROM. Nah token EEPROM ini nilainya berapa aja terserah kalian ya, seperti itu ya. Jadi jangan lebih dari 255 ya, karena kita kan pakai byte untuk menyimpannya di EEPROM. Nah seperti itu. Jadi berapa aja bilangan dari 0 ya sampai 255. Nah seperti. Nah kemudian ini tipe DHT yang saya gunakan DHT22 ya. Kalian juga bisa pakai DHT11, tinggal kalian ganti aja ininya ya. Nah kemudian di sini untuk definisi hidup ya itu low, karena saya menggunakan relay active low ya. Kalau kalian pakai active high tinggal ganti aja high di sini. Oke, kemudian di sini ada variabel lain yang digunakan ya untuk nama hari, buff data waktu ya. Kemudian lainnya ini ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah ini juga saya bikin struct untuk mengambil data nilai. Nah nilai dari suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah yang nanti akan di print di display sini. Jadi saya pisah sini. Ada bagian display, ada bagian untuk kontrol ininya ya. Jadi kalian enak nanti ngeditnya, bagian display bagian sini ya. Kemudian kalau bagian kontrolnya bagian sini. Nah kemudian di sini ada blink right V3 itu untuk button tadi. Nah kemudian blink right V4 itu untuk set kekeringan tanah tadi. Nah dia akan menyimpan ke EEPROM di sini. EEPROM put karena kita pakainya data float ya, supaya dia menyimpan ini ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai integer ya, kita tinggal ubah ya, tapi apa-apalah karena kita cuma nyimpan satu data aja. Mungkin nanti kalau banyak data gitu ya, kita menggunakan web dashboard mungkin nantinya, kemudian kita tambah sensor lagi atau kita ganti controllernya menggunakan ESP32, itu kita bisa pakai ini aja penyimpanan SPI FFS ya, karena dia lebih banyak bisa menyimpan gitu dengan format yang lebih ini ya. Oke. Nah kemudian di sini di void setup ya, kita bikin semua serial bikin EEPROM bikin. Sini saya pakai 32 aja ya untuk EEPROM-nya. Kemudian DHT begin ya, wire begin. Nah di sini untuk cek LCD ya, jadi nggak perlu kalian ubah-ubah lagi di bagian sini ya. Nanti dia ngecek sendiri sih kalau misalnya begin transmissionnya 0x3f ya, jika N maka dia akan cek set ke 0x27 gitu ya. Nah kemudian ini nggak perlu nih sensor ya, kita nggak pakai. Nah kemudian di sini kita buat pin mode ya, pin mode sensor tanah sebagai input,
pin mode relay pompa sebagai output ya. Kemudian kita buat outputnya itu mati terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini untuk tampilan utamanya ya. Kemudian di sini EEPROM load ya, untuk meload dari EEPROM. Nah, di bagian bawah sini. Nah, di sini EEPROM load. Nah, jika EEPROM read 0 tidak sama dengan token EEPROM yang tadi kita sudah set, maka dia akan set untuk EEPROM itu ke token EEPROM ya, address ke 0 ke token EEPROM. Kemudian EEPROM put ya, dia akan menyimpan address ke 1 ya, sesuai dengan size dari set minimum kekeringan tanah. Kemudian jangan lupa kalau di ESP itu tambahin EEPROM.commit untuk menyimpan ke EEPROM. Kalau nggak ditambahin ini biasanya tidak tersimpan gitu. Oke, kemudian kita kasih delay 50, kemudian kita get EEPROM.get nilai dari set minimum kekeringan tanah itu ke dari address 1 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian ini kita set ms list, kita set ke list gitu ya. Nah, kemudian di void loop itu kita run untuk blink ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita baca untuk sensor suhu. Nah, di sini saya nggak tahu kenapa ya di project ini itu sensor suhu ketika menyalakan relay untuk menyalakan pompa. Nah, itu suhunya akan turun drastis gitu ya. Jadi tadinya sensornya mendeteksi 30, tapi ketika pompa nyala, nah itu dia turun jadi 25, kadang bahkan sampai none atau tidak terdeteksi ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya udah gunakan untuk yang biasa gitu ya, yang get temperatur, get humidity itu sama ya. Makanya saya tambahkan untuk yang event ini ya, untuk mendapatkan secara langsung gitu ya. Itu juga sama ya, masih ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena kita menggunakan blink yang harus mengirim terus menerus ke blink gitu ya. Padahal sini saya set mengirimnya itu setiap 100 milisecond ya. Di blink juga kalau misalnya kita nih ya, kalau kita ngirim terlalu lama ya, itu dia bakalan nge-lag juga ya. Jadi ya saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi di bacaannya sih dia tulisannya reading temperature humidity takes about 250 milisecond ya. Nah, kemudian sensor itu mendapatkan ya itu sekitar 2 detik untuk data suhu dan juga humidity-nya. Ini termasuk very slow sensor ya, termasuk sensor yang lambat untuk mendapatkan suhu dari keterangan example-nya gitu ya. Jadi mungkin ya emang sensornya aja gitu ya agak lama. Mungkin kalian bisa menggunakan sensor suhu dan kelembaban jenis lain ya. Ada banyak sih ya, ada yang menggunakan komunikasi I2C juga gitu ya. Nah, tapi untuk project kali ini saya menggunakan DHT aja lah, karena saya punya yang itu aja ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti jangan kaget ketika kita praktek sensor suhunya suhu di display itu turun gitu ya. Nah, karena emang seperti itu, dia agak sedikit lambat untuk mendapatkan suhunya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita read untuk sensor tanahnya gitu ya. Nah, kita read untuk sensor tanahnya analog read ya. Kemudian di sini kalian bisa set nih minimal value sama maximal value. Saya dapatkan segini untuk di sensor saya. Setiap sensor mungkin berbeda-beda ya untuk value maksimal dan minimal ini gitu ya. Nah, nanti kalian debug aja, ada di bawah nanti. Nah, di sini untuk hitung persentase dari nilai kelembapan tanah ya. Nah, di sini kalau misalnya ini nilai terbalik ya, hitungan terbalik. Jadi saya mau tuh kalau misalnya semakin kering persentase semakin turun ya. Nah, seperti itu. Jadi kan biasanya kalau misalnya jadi minimal value ini itu saat tidak mendeteksi air gitu ya. Nah, kemudian maksimal value ini kebalik ya. Maksimal value ini saat tidak mendeteksi air. Nah, kemudian kalau minimal value ini saat mendeteksi air. Nah, jadi kebalikan. Jadi saya mau tuh
nilainya kalau misalnya kering ya. Nah, itu dia saya mau presentasinya turun gitu ya. Nah, kalau misalnya ada air, nah presentasinya naik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau nilai kebalikannya tinggal pakai yang ini aja nih ya. Yang ini di slash. Nah, kalau yang ini itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya air turun presentase naik ya. Kemudian kalau misalnya ada air malah presentase turun gitu ya. Nah, seperti itu aja sih kebalik. Nah, ini untuk membatasi persentase dari nilai kelembapan gitu ya. Kelembapan tanah. Jadi nggak bisa lebih dari 100 ataupun lebih dari 0 gitu ya. Atau minus. Nah, nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk cek daripada sensor tanah ya. Jadi sensor tanah tuh kalau misalnya tidak terpasang dia bakalan kurang nilainya dari minimal value ya, dikurang ini 100 ya. Jadi sekitar pokoknya kalau nggak ada sensornya itu sekitar 0 sampai 50 lah, 50 70 ya. Nah, maka dia akan tanahnya itu false. Ini untuk apa? Ini untuk di tampilan display nanti. Kalau dia tidak mendeteksi maka strip nilainya ya. Nah, seperti itu nih kelembapan tanah. Kelembapan tanah. Nah, nih jika tidak retanah maka dia akan nilainya menampilkan strip. Nah, seperti itu. Else dia akan menampilkan kelembapan tanah. Nah, seperti itu aja. Oke, kemudian di sini untuk mendeteksi else dia retanahnya true, kemudian cek auto siram. Nah, auto siram ini nilai dari blink ya. Ketika blink diatur secara otomatis untuk auto siramnya, maka dia akan cek yang ini. Nah, kalau misalnya dinyalain secara manual di blink, maka auto siramnya ini bernilai false. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak akan ngecek pompa ini ya, nilai dari kelembapan tanah. Nah, di sini saya setkan tadi nilai kelembapan tanah kurang dari set minimum kekeringan tanah gitu ya. Maka dia akan menyalakan pompa, jika tidak dia akan mematikan pompa. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk mendapatkan waktu ya. Kemudian jika mendapatkan waktu dia akan print di sini secara bergantian. Untuk count tampil 0 dia akan menampilkan nama hari karena keterbatasan LCD ya, jadi saya menampilkannya bergantian gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan tanggal ya. Nah, kemudian menampilkan jam ya. Nah, ini bisa diatur untuk lama tampilnya ada di sini, milih waktu, lama tampil ya. Nah, kemudian di sini count tampil akan bertambah sesuai dengan ininya gitu ya. Jika lebih dari 2 maka dia akan kembali ke 0. Nah, di sini bisa diatur ya. Nah, count tampil 0 itu saya set di 3000. Ini maksudnya setelahnya gitu ya. Jadi setelah tampilan itu dia akan set lama tampilnya seperti ini. Nah, kalian bisa atur di sini lah. Nah, untuk jam itu saya set di 15.000. Jadi menampilkan jamnya agak lebih lama ya, 15 detik 15.000. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini untuk tampilan tadi ya, milis ya sekitar 100 milidetik. Nah, di sini kalian bisa debug dulu ya, debug print. Nah, ini kalian slashnya kalian hilangin nanti untuk melihat nilainya. Nah, sekalian aja saya praktekin ya. Jadi untuk mengatur nilai yang ini tadi nih ya, minimal sama maksimal value. Oke, kita slashnya kita hilangin aja dulu. Nah, oke, kemudian di display ya tampilannya seperti ini. Print display ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk menampilkan tanggal dan waktu ya secara bergantian. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan nilai sensor ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu aja sih. Nah, ini untuk debug print. Nanti kita dapat analog outputnya, value dari sensor tanah, kemudian presentase dari nilai kelembapan tanahnya. Nah, seperti itu aja untuk programnya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk upload aja. Ya, di sini kita pilih tools, kemudian boardnya pilih. Di sini saya menggunakan ESP8266. Kemudian pilih yang Node MCU ya, sesuai. Kalau kalian pakai Wemos juga bisa ya, terserah aja. Karena pinnya juga sama-sama aja. Nah, kemudian di sini pilih portnya.
Oh iya, ini belum kita colok ya. Pas ya. Ini colokin dulu ya. Oke, udah saya colok. Nah, oke. Kemudian kita pilih portnya sini. Nah, ini COM4 ya. Oke, seperti itu aja. Kemudian kita upload. Nah, kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Di sini saya udah pakai Arduino IDE versi 2 ya. Saya mau coba ya apakah udah ada perubahan yang signifikan atau belum ya. Kalau menurut saya ya enak-enak aja sih versi 2 ini. Cuman kadang susah aja di ininya ya. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Lagi uploading. Nah, ini pasti nanti relay pada awalnya nyala ya. Sini power supply saya matikan dulu ya untuk 5 volt dari pompa. Karena saya nggak mau nanti airnya meluber kemana-mana ya. Sebenarnya kita udah set sih untuk ininya ya, untuk sensor tanahnya kan tadi 70 ya dia mati. Nah, oke. Di sini sudah tampil ya di sini. Bisa diperhatikan di sini. Jadi dia ada menampilkan hari, tanggal, jam bergantian di sini nih ya. Nah, kemudian menampilkan suhu di sini ya. Kemudian di bawahnya ada T untuk kelembapan tanah ya atau sensor kekeringan tanah ya. Nah, kemudian K ini untuk kelembapan dari udara gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti itu aja untuk tampilannya ya. Nah, di sini kalian bisa debug dulu tadi ya. Nah, kenapa dia bisa dapat nilai 2, berapa persen gitu ya. Nah, ini kita serial monitor. Nah, nanti dia muncul nih di sini ya. Nah, kalau kering, di sini saya ini dulu auto scrollnya. Nah, di sini kalau kering nilainya sekitar 641. Nah, saya setting kan di sini tadi minimal value-nya, maksimal value-nya di 650 ya. Nah, kemudian di sini untuk minimal value-nya di 310 kalau ada air. Nah, di sini kita akan langsung nyalakan aja pompanya, misal dia kan langsung nyala nih ya. Sini relay langsung nyala, saya nyalakan. Nah, pompa menyala nih. Pompa menyala. Nah, sampai dia terkena sensor nih, belum kena ya. Nah, kita set dan 70 tadi ya di sini. Nah, Nah, sekitar 70-an ya, 74, 75 ya, beda-beda dikit ya. Nah, di sini kalian bisa scroll lagi ya, auto scrollnya nyalain. Nah, di sini saat di 70%, nah nilai outputnya 358. Kalian bisa atur sampai dia ini dulu sih ya, sampai maksimal membacanya gitu ya. Sampai terendam, kalian harus rendam dulu. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini kalian bisa atur seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian udah atur di sini, nah kalian bisa debugnya kalian matiin aja di sini. Debugnya kalian matiin untuk tidak memberatkan kerja daripada ini sendiri gitu ya, kontrolernya sendiri. Nah, kalian bisa upload lagi kalau udah kalian atur minimal dan maksimal value dari sensor tanahnya. Nah, seperti itu. Sini saya upload lagi lah, karena berat ya sistem kerjanya, dia harus mengirim ke Blink ya. Nah, ini sambil upload saya matiin dulu untuk pompanya ya. Saya akan tuang lagi untuk airnya ke sebelah pompanya. Saya nggak pakai tanah ya. Soalnya ribet kalau buat praktek begini ya pakai tanah. Pasti pompanya nyala pada awalnya gitu ya, karena dia nggak mendeteksi. Di sini langsung aja kita praktek ke alatnya ya. Nah, di sini kita buka Blinknya kembali ya. Nah, di sini udah muncul nilainya ya. Jadi dari suhu ya ini sama nih ya. Nah, seperti ini. Nah, 31,1 ya. Kemudian di sini untuk kelembaban udaranya
ya udah muncul juga 73,4 ya, sesuai ya. Sini 2,4. Nah, dan dia kalau berganti juga. Nah, sini off ya. Kemudian di sini 70 karena awalnya itu saya set di void setup ya, dia kalau misalnya ini ngirim nilai dari set kekeringan ini. Jadi supaya sama antara di device ya, kemudian di blink juga sama gitu. Nah, kemudian di sini misal saya atur dia ke 20 misal. Nah, 20 ya itu dia udah ke set ya di 20. Nah, kemudian saya nyalakan pompanya di sini. Ya pasti langsung nyala pompanya ya, karena dia mendeteksi kering ya. Nah, saya nyalakan di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini sensor suhunya berkurang tuh ya, bisa diperhatikan ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Apakah tegangan atau apa? Saya nggak tahu, nah, sampai ngilang kadang. Nah, tapi nanti ketika pompa sudah mati dia balik lagi. Nah, di sini saya set 20 ya, tapi dia di sini di sekitar 30 40 nih. Nggak ini sih ya untuk sensornya. Nah, sekitar 50-an ya, karena sensornya kadang miring gini ya, bacaannya jadi ini. Nah, seperti itulah pokoknya pada intinya ya. Nah, terus di sini misal saya naikin ya. Misalkan dia ada di 48, misal saya naikin di sekitar 60 untuk set kekeringannya. Nah, ini saya lepas pasti dia langsung nyala ya, karena dia akan mendeteksi set kekeringannya ditambahin nih di blink. Nah, akhirnya dia menyalakan pompa gitu ya. Nah, terus kalau bagaimana kalau 100 ya, kita set misal, nah ini saya masih slider ya, dia belum ngirim, tapi saat saya lepas nah dia akan ngirim. Nah, kalau 100 dia kayak gimana? Nah, oke, 100 sampai penuh ya, sudah saya ukur ya, jadi supaya nggak meluber gitu ya. Nah, untuk nilai sensornya, nah 100 seperti itu. Nah, kita kecilin lagi aja 20 ya. Saya matiin dulu ya. Ini agak ribet ya kalau ini air ya. Jadi saya matiin dulu pompanya. Kan saya angkat begini, nah pasti relay nyala tuh. Nah, tapi saya matiin untuk power supply pompanya. Oke. Ini saya pindahin dulu untuk airnya. Oke. Itu. Nah, oke, saya nyalain lagi. Nah, dia pasti nyala langsung tuh. Ya, harusnya kalau praktek sebenarnya di tanah itu lebih enak ya. Jadi kalau kalian punya tanaman langsung di tanah, media tanam gitu ya. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ya pastinya on off manual ya. Nah, kalau kita tekan on, dia akan hidup. Nah, dia nggak akan mendeteksi sesuai dengan sensor tanahnya. Nah, kalau kita off, dia kembali ke mode otomatis gitu ya. Jadi bukan on off secara manual, jadi on secara manual. Kalau kita off kan, dia akan ke mode otomatis. Kalau kita angkat di sini misal, nah dia akan nyala. Ya karena dia mendeteksi sensornya itu kurang dari batas minimal yang kita tentukan. Nah, misal kita on dari sini, nah kemudian kita off, karena dia nggak ada sistem kontrolnya kalau manual dari sini gitu ya. Jadi ini untuk kalau kita lihat aja, kayaknya kering nih ya. Nah, kita onin secara manual lewat blink gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih fleksibel lagi. Nah, kalau misalnya sensornya rusak misal, nah kalian males ganti sensornya, bisa onin dari sini aja gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sini saya matiin lagi untuk supply-nya. Kita tuang lagi. Seperti itu. Oke, terus misal saya atur 1% pun bisa ya. Nah, tapi 1% dia pasti langsung mati karena dia mendeteksi sini 2% karena sensornya agak-agak basah ya. Misal saya set di 16%. Oke, kita on. Nah, apakah bisa kalau begini kita off? Bisa, cuman dia langsung mendeteksi. Ini kita onin, kita offin. Nah, dia langsung mendeteksi bakalan nyala tetap sesuai dengan yang kita sudah set di sini 16%. Nah, 16% itu sini aja masih hampir 50% ya untuk mendeteksinya. Mungkin karena masih basah di atasnya sini. Oke. Nah, tapi pada prakteknya kalau di tanah itu enggak langsung naik seperti ini ya. Pasti naiknya lambat gitu ya, karena di tanah itu kan meresap gitu ya.
Nah ini kan sensor tanah bukan sensor hujan. Oke, seperti itu. Jadi ini saya praktek langsung lewat air aja. Nah terus kalau misalnya kita onin, nah ini nggak bakal membatasin ya, sampai luber juga nggak bakal mati dia. Jadi kita offin secara manual. Nah ini dia off, kita angkat dia bakal nyala. Nah, oke, mungkin seperti itu ya untuk project kali ini ya. Jadi kita sudah bisa membuat penyiram tanaman otomatis ya. Jadi kalau kalian misalnya pergi keluar kota ya atau kemana gitu ya, kalian punya tanaman ya, nah kalian bikinin alat seperti ini, dia akan nyiram otomatis gitu ya. Atau bisa juga kita nyiram dari jarak jauh menggunakan blink ini ya, kita tinggal on off. Nah seperti itu. Nah mungkin kekurangannya ya seperti tadi ya, untuk sensor DHT-nya, kemudian untuk sensor tanahnya ya itu kurang safety ya kalau menurut pendapat saya ya, karena di bagian ininya masih terbuka nih ya. Kalian mungkin bisa lem atau epoxy dulu ya untuk bagian dari ininya nih ya, IC-nya. Jadi kalian lem tembak atau apapun itu supaya tidak terkena air ya, tidak konslet lah. Nah, tapi overall untuk projectnya sudah mantap ya. Nanti bisa kita kembangkan kembali, misal menggunakan dashboard web ataupun lainnya gitu ya, ataupun bisa juga kita membuat data log ya menggunakan SD card ataupun MySQL ya. Kita bisa lihat untuk berapa hari dia kering gitu ya, berapa hari untuk ininya, kemudian kita buatkan chartnya gitu ya. Nah itu bisa aja ya, mungkin nanti kedepannya kita kembangkan kembali. Ini baru dasarnya aja. Oke, seperti itu untuk project kali ini. Sekali lagi kalau kalian yang ingin mendownload skema ya, rangkaian dan juga programnya, linknya ada di tab komunitas langganan YouTube ya. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.